memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Halimatus Sadiah, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Selatan. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya, modul 1.4. Saya akan memberikan diseminasi budaya tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya di SMA Negeri Kota Bahagia. Selamat menyaksikan. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi Oke, Bu.
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini, Armansyah? Baik. Jadi kan kemarin Ibu ada kasih tugas kelas kalian karena Dewan Tunggu rapat ya kan. Jadi Ibu mendapat laporan bahwa kemarin kamu bolos saat Ibu sudah rapat. Apakah itu benar? Benar. Lalu kemana kamu pergi dan apa yang kamu lakukan? Ke warung kopi, Bu. Ya. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke warung kopi apa manfaatnya? Tidak ada. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah, Bu. Saya melakukan protokol sekolah dan membuat ibu cemas. Dan juga saya bisa ditangkap oleh satu bukti kalau ketahuan membolos. Kenapa kamu membolos? Kemarin saya merasa bosan di kelas. Kemudian ada teman mengajak saya membolos, maka dari itu kami membolos. Sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan membolos lagi? Saya sudah minta maaf, Bu, kepada guru. Untuk kedepannya, bila Ibu sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu yang kemarin? Saya akan minta tugas kepada guru mata pelajaran. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Terima kasih, Bu. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Riri. Udah jajan tadi? Tahu nggak kenapa Ibu panggil? Jadi kan Riri, apakah kamu akhir-akhir ini sering datang terlambat? Sering, sudah 35 tahun. Jadi sering datang terlambat itu suatu kesalahan nggak? Ya, Bu. Baik Riri ya, buat kesalahan itu adalah suatu hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi yang terpenting Riri bisa memperbaiki kesalahan yang telah Riri perbuat. Bagaimana, setuju tidak? Bagaimana kalau kita cari solusi bersama-sama tentang Riri yang terlambat? Kamu sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Coba ceritakan kepada Ibu apa alasannya. Tidur malam-malam begadang. Iya. Jadi kamu tahu nggak kayak kelas yang sudah disepakati? Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita?
Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Datang cepat waktu dan menghargai waktu. 3. Menurut Riri, keyakinan kelas apa yang sudah Riri langgar? Disiplin waktu. Jadi menurut Riri, disiplin itu penting apa tidak? Penting, Bu. Selain datang cepat waktu, menghargai waktu. Iya, betul sekali ya. Menghargai waktu itu sangat penting dan kita juga bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan jadi tidak mudah menumpuk dan kita juga melatih rasa kepedulian. Apa yang akan kamu lakukan jika apa yang akan kamu Betul sekali, menghargai waktu itu sangat penting karena kita bisa menghargai orang lain dan juga kita tidak menumpuk pekerjaan dan kita juga bisa peduli kepada orang lain. Jadi apa yang akan kamu lakukan supaya tidak datang terlambat lagi? Tidur lebih awal dan suruh minta tolong sama ibu membangunkan diri. Ya, baik Riri. Kamu sudah menemukan solusinya. Nanti ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak datang terlambat lagi. Ya, Bu, saya minta maaf dan saya tidak ulangi kesalahan ini sama. Ya. Jadi sikap yang sangat baik yang Riri lakukan dengan cara minta maaf. Sekarang silahkan kalian kembali ke kelas. Terima kasih. Stand up, please. Speaking. Sit down, please. Oke, selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar? Baik. Nah, hari ini adalah hari pertama kita sekolah untuk semester pertama ini ya. Pertama masuk kelas, kita sepakat dulu buat keyakinan kelas bersama. Tahu nggak keyakinan kelas? Tahu. Keyakinan kelas. Kesepakatan? Kesepakatan kelas ya. Guru dan murid buatnya bersama-sama. Jadi di sini kita buat kesepakatan kelas tujuannya untuk apa? Ya, untuk supaya kita belajarnya menjadi lebih nyaman. Jadi di sini ada poin sticky note. Jadi di sini nanti kalian tulis apa kesepakatan kelas yang ingin kalian buat. Jadi setiap orang itu buat kesepakatan masing-masing satu. Nggak perlu tulis nama. Tulis kesepakatan yang kalian buat aja. Misalkan di sini boleh. Apalagi boleh nanti. Nanti baru kita setelah kalian tulis nanti ditempelkan di papan tulis. Baru nanti kita baca sama-sama. Kemudian kita sepakati atau apa yang perlu kita ambil, ada yang tidak perlu kita ambil nanti kita kesepakati bersama. Mengerti? Mengerti.
Sudah semua? Sudah. Oke, kita lihat sama-sama. Jangan tidur di kelas. Ya. Jangan tidur di kelas. Oke, kemudian selalu rapi. Ya. Kemudian jangan ribut di dalam kelas. Iya. Betul. Jangan mengganggu teman sedang belajar. Iya. Kemudian jangan ribut ketika lagi belajar, sama ya. Iya. Di dalam kelas ini sama. Kemudian jangan keluar masuk waktu ada guru di dalam saat kita belajar. Iya. Kemudian jangan ribut di dalam kelas. Iya. Sama ya, ketiga di dalam kelas. Kemudian jangan merokok di lingkungan sekolah. Iya. Maksudnya di kelas ya ini. Iya. Merokok di kelas. Kemudian jangan keluar kelas tanpa izin. Iya. Ini. Kemudian kamu tidak mau banyak mencatat. Iya. Kita simpan dulu ya. Iya. Simpan dulu. Dilarang keluar kelas sebelum jam istirahat. Iya. Kemudian jangan makan di kelas saat guru sedang belajar. Iya. Menghargai guru. Iya. Jangan mencela atau bercanda saat guru menjelaskan. Iya. Kemudian belajar lebih giat, jangan merokok di kelas. Iya. Iya ya. Kemudian jangan keluar masuk kelas pada saat pelajaran. Sama ya. Sama. Jangan berbicara di kelas. Jangan ribut ya maksudnya ya. Iya. Ini kita bebas nih. Enggak. Masa boleh bawa HP di kelas? Pojokkan saja. Ya. Nah, dari kesepakatan kelas ini, dari keyakinan kelas yang kalian tulis ini banyak kata-kata yang negatif. Jadi kita ubah ke positif. Disiplin ya. Disiplin. Disiplin waktu. Disiplin ini masuk kategori jangan keluar masuk tidak dari kelas. Kemudian masuknya harus tepat waktu. Disiplin waktu. Kemudian apa lagi? Selalu rapi. Selalu rapi. Selalu rapi. Ingat ya cowok ya. Rapi bajunya masukin ke dalam. Pakai dasi, pakai atribut semua. Kemudian yang ketiga. Menghargai guru dan teman. Ya. Menghargai guru dan teman bagaimana caranya? Mendengarkan saat guru menjelaskan. Mendengarkan saat teman berdiskusi atau sedang menjelaskan pelajaran, misalkan memberi pendapat. Ya, itu teman. Kemudian ada lagi empat apa? Nomor empat apa? Ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Halimatus Sadiah, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Selatan. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya, modul 1.4. Saya akan memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya di SMA Negeri Kota Bahagia. Selamat menyaksikan. Kamu Arwati PPG file yang mana? Udah biasanya. APK. Tapi bajunya kayak mana Pak ya? Enggak Pak. Ada saya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berhadir di ruangan yang istimewa ini. Selanjutnya, salawat dan salam kita puji sanjungkan kehadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan beliaulah kita telah diberikan ilmu untuk bisa berpikir ke arah lebih baik ke depan. Selanjutnya, kata-kata penghormatan kami yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri Kota Bahagia. Selanjutnya kami hormati guru-guru hebat, teknik dan juga yang sudah dapat hadir pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya ada pun agenda kegiatan hari ini yaitu adanya acara diseminasi aksi nyata pendidikan guru penggerak Angkatan 11 di SMA Negeri Kota Bahagia. Adapun yang di sini yang akan kita lakukan yaitu untuk acara berbagi praktik baik budaya positif. Ya. Sebelum acara itu kita mintakan kepada Bapak Kepala untuk memberikan kata-kata sambutan kepada Bapak. Waktu dan tempat kami silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita pada hari ini dapat bertemu dan terkait dengan berbagi praktik baik baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu dalam agenda berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif. Selawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan pola pikir perubahan yang kita rasakan padanya. Bapak dan Ibu, hari ini merupakan salah satu
praktik baik yang sangat positif yang perlu kita ketahui. Pertama, untuk bagaimana ya budaya positif ini bisa kita terapkan di satuan pendidikan kita. Nanti saya juga berharap kepada Bapak dan Ibu calon guru penggerak untuk bersinergi dan berkolaborasi bagaimana penerapan budaya positif ini baik dalam proses pembelajaran maupun dalam proses lingkungan di sekolah satuan pendidikan kita bisa berjalan sesuai dengan harapan dan bisa mencapai tujuan visi dan misi daripada sekolah kita. Selain itu juga untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Saya selanjutnya menyampaikan kepada Bapak Ibu CGP ya, untuk memberikan pemaparan ya atau pemahaman kepada seluruh teman-teman yang ada di sini, sehingga nanti teman-teman di satuan pendidikan kita bisa memahami dan bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Sekali lagi ya, sebelum saya mengakhiri, kepada Bapak dan Ibu teman CGP, terus semangat, terus berkolaborasi, terus jadikan kegiatan ini salah satu bentuk dedikasi dan integrasi kita dalam bekerja. Dengan ini kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif kita mulai. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas kata-kata sambutan, mudah-mudahan bermanfaat buat kami semua. Dan selanjutnya kami mintakan kepada kita langsung aja ke acara selanjutnya, yaitu kepada pemateri untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif tersebut. Kepada pemateri kami silakan dengan waktu dan tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan pahalanya kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena telah memperjuangkan agama kita sehingga kita dapat merasakan nikmatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Kota Bahagia, yang saya hormati para dewan guru yang telah bersedia hadir mengikuti diseminasi budaya positif pada pagi yang berbahagia ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, yaitu diseminasi budaya positif. Latar belakangnya budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Di dalam budaya positif itu ada konsep inti. Yang pertama, di sini nanti yang akan dibahas yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang kita bahas dulu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi.
Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma stimulus respon atau dilanjutkan dengan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ini pertanyaannya Bapak Ibu. Bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak. Ya, tidak bisa karena itu tergantung diri masing-masing ya. Sekarang kita lihat perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang kalah, sedangkan di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi inilah Bapak Ibu perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Dapat kita ambil sangat berbeda. Jadi kalau stimulus respon itu lebih memaksakan pada diri sendiri ya. Kalau ini lebih memahami orang lain, menghargai orang lain kalau di teori kontrol. Jadi, di dalam teori kontrol itu ada namanya miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi selanjutnya kita membahas tentang disiplin positif. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas tentang disiplin positif. Menurut Bapak Ibu apa itu disiplin positif? Kegiatan positif. Kegiatan yang positif ya. Berarti sekarang kita coba dulu apa pengertian disiplin itu. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, dan ancaman ataupun hukuman. Sehingga disiplin positif itu murni datang dari diri sendiri tanpa adanya embel-embel penghargaan dan atau pemaksaan ataupun hukuman seperti itu. Jadi di dalam disiplin positif itu ada istilah. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi, disiplin positif itu merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid kita untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya ada motivasi dari diri sendiri, bukan dari luar. Jadi pendekatan
pendekatan disiplin positif itu tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Jadi, pendekatan disiplin positif itu merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina, mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Pendekatan secara individual ataupun kelompok perlu mendapatkan dukungan kebajikan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Jadi, di dalam disiplin positif itu melahirkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sekarang kita mau melihat apa-apa aja nilai-nilai kebajikan universal itu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sehingga nilai-nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang itu akan mendapatkan sebuah nilai kebajikan universal. Seperti contohnya pada profil pelajar Pancasila, yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Jadi nilai-nilai ini sudah disepakati bersama sehingga melahirkan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya kita akan bahas kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Oh, yang dibutuhkan oleh manusia ya. Yang pokok aja yang dasarnya ya. Jadi sekarang kita coba melihat kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita lihat ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan di konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman aja, tidak nyaman tapi dalam waktu yang pendek, tidak lama, beda dengan hukuman. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Kenapa? Karena adanya hukuman, jadi dia benci. Sedangkan di konsekuensi, anak menghargai disiplin. Selanjutnya, adanya paksaan. Ya, paksaan karena takut kena hukum tadi, jadi terpaksa. Sedangkan di konsekuensi, adanya stimulus tanggapan. Di dalam hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan di konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di dalam hukuman, konsep diri yang buruk, sedangkan di konsekuensi, konsep diri yang baik. Nah, itu sangat jauh perbedaan. Ada buruk, ada baik, ya kan? Di dalam hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Karena takut kena hukuman tadi, jadi dia menyembunyikan kesalahannya. Kalau bisa jangan nampak oleh guru, seperti itu. Sedangkan di dalam konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Itu yang dirasakan oleh anak-anak yang sudah dihukum seperti itu. Di dalam konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Berarti tidak jangka panjang ya, cuma sementara. Jadi itulah Bapak Ibu perbedaannya. Jadi sekarang kita akan membahas yaitu 5 posisi kontrol guru. Yaitu ada pertama penghukum. Ya, baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas 5 posisi kontrol guru. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? 5 posisi kontrol guru itu? Ya, sekarang kita bahas ya Bapak Ibu.
Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ini saya rasa semua guru pernah melakukannya sebagai penghukum ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berarti nanti kita memberikan kata-kata sehingga anak-anak itu merasa bersalah dari kata-kata itu tadi. Yang ketiga, kita sebagai teman. Oh, ini juga pernah Bapak Ibu guru lakukan pastinya. Yang keempat itu ada sebagai pemantau. Yang kelima ada sebagai manajer. Jadi ini Bapak Ibu sebagai 5 posisi kontrol ini ada identitasnya gagal, ada identitas berhasil atau sukses, ada identitas ini tergantung dari ada yang dari dalam diri, ada yang di luar ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat yang pertama itu sebagai ini lah Bapak Ibu ya, ini contoh 5 posisi kontrol. Sekarang dari 5 ini coba Bapak Ibu baca dulu, pahami yang mana menurut Bapak Ibu sendiri yang ada pada diri Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu lakukan. Coba. Kalau Ibu Elita yang mana? Terbuat merasa bersalah. Kalau Ibu Cut kurang jelas. Itu ada sebagai penghukum, Bu, ada sebagai membuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Jadi Ibu pernah melakukannya itu sebagai mana? Sebagai pemantau ya? Di posisi mana? Di posisi sebagai pemantau Ibu ya. Berarti kalau Ibu Nelen, Bu, Ibu di mana? Kadang ada pembuat merasa bersalah, kadang-kadang ada sebagai teman, apalagi kan kita di SMA ini kan sering dikenal sebagai teman. Ya, berarti hampir pernah dilakukan semua ya seperti itu ya Bu Nelen ya. Kalau Pak Purkan gimana? Iya, begitu juga Bu. Ada kadang ada yang bikin merasa bersalah gitu. Tapi sering lebih ke teman. Teman ya, karena dan apa usianya ya. Kalau Ibu Suci? Kalau saya tergantung suasana, tergantung kondisi. Terkadang saya menempatkan sebagai penghukum atau pembuat masalah atau teman. Tapi kalau menurut posisi manajer begini. Ya, jadi Bapak Ibu emang yang bagusnya yang harus kita terapkan itu adalah posisi manajer. Kalau bisa kita hindari adalah sebagai posisi penghukum. Tapi tergantung nanti kalau kasusnya terlalu besar ya mungkin harus kita terapkan juga sebagai penghukum. Kalau bisa dihindari ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita diskusi dulu ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah tahu ada di maksudnya setelah tahu ada posisi 5 posisi kontrol ini? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Setelah mempelajari posisinya, silakan Bu Suci. Baik, terima kasih Bu Lima kesempatannya. Selama ini sebelum saya mengetahui bahwa ada 5 posisi kontrol guru, saya selalu melakukan hal-hal dengan sebagai penghukum tadi, sebagai pembuat rasa bersalah, dan itu terkadang-kadang membuat kita sedih sebagai seorang guru. Sebenarnya kita tidak ingin menghukum anak-anak, tapi untuk meningkatkan motivasi mereka agar mereka tidak mengulangi kesalahan kembali, saya terpaksa melakukan hukuman itu, dan itu sebenarnya berbanding terbalik dengan keinginan hati saya. Namun setelah saya mengetahui bahwa ternyata ada 5 posisi kontrol guru dan ada posisi sebagai manajer, bagaimana kita bisa memanage masalah-masalah yang memang ada pada siswa itu, tidak bisa untuk berdiskusi melalui diskusi tanpa adanya hukuman. Dan ini perasaan saya senang jadinya. Jadi nanti saya akan terapkan posisi manajer ini insya Allah ke depannya. Jadi baiklah Bapak Ibu, sekarang selanjutnya kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Kenapa? Karena nanti keyakinan kelas ini dibuat secara bersama antara guru dan siswa. Jadi Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas ini itu yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa kalimat positif.
Yang ketiga, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu keyakinan kelas itu. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi bisa jadi kelas lain nanti beda keyakinannya, kelas ini beda, seperti itu Bapak Ibu. Yang kelima, melibatkan semua warga kelas dan warga sekolah. Nah, ini Bapak Ibu bagaimana membuat keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang kelima, semua warga kelas dilibatkan saat membuatnya. Jadi Bapak Ibu, di dalam membuat keyakinan itu ada dari peraturan berikut. Yang pertama, kita selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu berarti dari itu ada nilai universalnya, yaitu tanggung jawab. Nah, misalnya nanti siswa membuat selalu kembalikan buku ke tempatnya, contohnya ya kan, dibuat di keyakinan kelas, maka itu ada nilai tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, berarti di dalam itu ada nilai menghormati orang lain. Yang ketiga, misalnya siswa nanti membuat hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti kita bisa ambil menghormati orang lain, berkomitmen. Nah, seperti itu. Misalnya nanti siswa juga ada yang membuat dilarang melakukan kekerasan, berarti nilai yang kita ambil itu keselamatan, menghormati orang lain. Misalnya ada siswa membuat dilarang menggunakan narkoba, berarti ada nilai kesehatan. Nanti ada siswa yang misalnya membuat bergantian atau menunggu giliran, berarti ada nilai yang di dalam itu adalah menghormati orang lain dan bersabar. Misalnya ada siswa membuat gunakan masker, berarti ini juga kesehatan dan keselamatan. Ada nanti siswa misalnya membuat jangan berlari di kelas atau koridor, berarti kita bisa ambil nilai keselamatan dan keamanan. Ya, baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bahas yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah dengar nggak apa itu segitiga restitusi? Ya, berarti sekarang kita bahas dulu. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di dalam restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat di bawah ini. Ini contohnya Bapak Ibu, kalimatnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Inilah Bapak Ibu kalimat yang bisa kita ajukan di dalam menstabilkan identitas. Jadi selanjutnya yang kedua, di dalam segitiga restitusi itu ada namanya video juga suci Pak. Nanti saya tambahkan video saya yang baik. Jadi setelah kita menonton penerapan segitiga restitusi itu, saya berharap Bapak Ibu bisa lebih memahami tentang budaya positif dan bisa diterapkan di sekolah. Sekarang sesi selanjutnya tanya jawab.
yang ingin saya tanyakan adalah tadi Bu Halimah sudah menjelaskan ada 5 posisi kontrol guru dan ini berkaitan erat dengan semua guru yang ada di sekolah. Kita di sekolah ini tentu saja memiliki beberapa atau banyak guru ya Bu. Bagaimana cara menyamakan persepsi ini dalam memilih posisi kontrol? Karena tidak jarang bahwa ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer atau sebagai teman atau sebagai pembuat merasa bersalah akan berbeda dengan teman kita yang satunya, dengan guru yang satunya. Dan ini mengakibatkan siswa membandingkan penanganan kasus antara guru satu dengan guru yang lainnya. Bagaimana menurut Bu Halimah solusinya agar posisi ini sama di mata murid tersebut? Ya, terima kasih Bu Suci. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi begini Bapak Ibu, supaya tidak ada perbedaan antara guru satu dengan guru yang lain dalam menangani siswa, dalam memberikan posisi kontrol. Jadi guru yang satu dengan guru yang kedua dan semua guru saling berkolaborasi dalam menangani kasus siswa untuk memberikan posisi mana yang akan nanti diberikan, sehingga tidak membingungkan antara siswa itu. Oke, itu aja jawabannya. Ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Nelin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi kan sudah dijelaskan juga 5 posisi kontrol. Ya, jadi menurut pendapat Ibu, kira-kira posisi kontrol mana yang lebih bagus diterapkan di lingkungan sekolah itu? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Nelin atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi di dalam 5 posisi kontrol itu ada sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Di antara 5 ini yang paling bagus itu yang kita terapkan adalah sebagai manajer. Itu yang paling bagus. Karena di dalam sebagai manajer itu anak nanti sangat-sangat dihargai. Oke, itu aja. Stop. Ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya dan ilmunya bisa diterapkan di kehidupan kita di sekolah ini khususnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya kembalikan kepada Bapak. Pemaparan dari Pak Pemateri tadi yaitu tentang definisi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi suatu hal yang sebenarnya bukan suatu hal yang baru buat kita, tapi mungkin namanya saja yang belum tahu. Mudah-mudahan ke depan kita juga bersama-sama bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Seperti yang disampaikan pemateri tadi, bahwasanya pembiasaan budaya positif itu tidak bisa dikerjakan dengan sendiri, dengan individual, tapi harus tergerak dengan semua komunitas sekolah yang ada di sekolah kita ini. Mudah-mudahan kita semua, para dewan guru dan semua warga sekolah akan bisa mewujudkan disiplin positif dan akan mewujudkan budaya positif ke depannya. Sekian dari kami, mungkin ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, lebih dan kurang kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video aksi nyata saya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Arya Hardin, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan SMA Negeri Kota Bahagia, sangat berterima kasih atas kontribusi calon guru penggerak di sekolah saya, di mana melalui
aktivitas aksi nyata yang mereka lakukan terkait dengan budaya positif. Alhamdulillah, melalui pengimbasan terkait dengan budaya positif yang dilakukan oleh guru-guru penggerak kepada guru dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang ada sangat luar biasa, dan ini merupakan proses yang saya harapkan selaku kepala sekolah. Saya melihat nyata perubahan yang dilakukan oleh teman-teman calon guru penggerak, yang terutama dari proses di dalam kelas. Saya melihat adanya keyakinan kelas yang terpampang nyata, yang setiap satuan peserta didik memberikan hak-haknya untuk berbuat yang lebih baik. Selain itu, calon guru penggerak juga memberikan dampak positif kepada rekan sejawat, di mana mereka memberikan langkah-langkah bagi rekan sejawat untuk membuat kesepakatan kelas. Selain itu, tenaga kependidikan dan juga guru sudah memiliki kesepakatan untuk mematuhi tata tertib dalam meningkatkan proses kinerja mereka. Sekali lagi, saya selaku Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri Kota Bahagia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak atas dedikasinya dalam aksi nyata budaya positif. Sekali lagi, semangat dan sehat, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelin Amani, guru bahasa Inggris di SMA Negeri Kota Bahagia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri karena berkat dengan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif di lingkungan SMA Negeri Kota Bahagia, saya jadi mengetahui bagaimana posisi kontrol saya sebagai guru dan bagaimana saya menghadapi siswa dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi dengan ilmu itu saya akan menerapkan posisi saya sebagai seorang manajer, karena dengan posisi sebagai seorang manajer kita bukan hanya menjadi penghukum bagi siswa, tapi kita melakukan diskusi terhadap kesalahan yang sudah siswa perbuat. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada pemateri atas ilmu yang sudah diberikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video aksi nyata saya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.